Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Syarifatul Mufidah. Saya seorang apoteker, dosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dan saat ini sedang menempuh studi S3 di University of Tsukuba, Jepang. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari panitia untuk melakukan sharing tentang pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, dan gimana sih suka duka kuliah di Fikes UIN Jakarta. Kita mulai ya. Dulu saya uh, kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dulu namanya masih FKIK. Di tahun 2010, saya lulus sebagai sarjana farmasi pada tahun 2014. Setelah itu, saya melanjutkan profesi apoteker selama 1 tahun. Kemudian lulus dari profesi apoteker, saya bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu klinik swasta yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat bekerja di klinik, saya mulai ada keinginan untuk melanjutkan S2. Jadi saat itu saya menyiapkan TOEFL, menyiapkan CV, application form, dan kemudian apply ke beberapa beasiswa. Alhamdulillah waktu itu saya diterima beasiswa S2 oleh salah satu perusahaan Jepang yang bernama Inpex untuk melanjutkan studi S2 selama 2 tahun di University of Tsukuba, Jepang. Pada tahun 2020, saya lulus S2, kemudian bekerja sebagai asisten peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Saat bekerja sebagai asisten peneliti, ada pembukaan dosen tetap di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, karena saya ikut suami di Yogyakarta. Saya memutuskan untuk berhenti dari Universitas Erlangga dan mengajukan lamaran sebagai dosen tetap di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Alhamdulillah, waktu itu saya diterima sebagai dosen di Fakultas Farmasi. Saat itu saya juga ingin melanjutkan studi S3. Jadi saya juga apply ke beasiswa pemerintah Jepang, yaitu beasiswa Max. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya juga keterima beasiswa S3 di University of Tsukuba, Jepang. Jadi saat ini saya sedang S3. Sudah itu aja ya perjalanan studi dan pengalaman kerja saya. Kalau pengalaman organisasi, sejak S1 saya sangat aktif berorganisasi. Saya berpartisipasi di BM jurusan, kemudian di BM fakultas. Saya juga ikut apa ya waktu itu, organisasi tentang jurnal ilmiah yang dibawahi oleh Dikti, Kemenristek untuk sekarang ya. Kemudian saya juga aktif di forum Lingkar NA tentang penulisan. Dan saya juga aktif mengikuti lomba-lomba karya ilmiah, kemudian lomba nulis, dan sebagainya. Menurut saya ketika mengikuti S1 itu kan 4 tahun ya, 4 tahun itu kan hitungannya sangat panjang. Saat itu saya berpikir saya harus punya banyak kegiatan baik akademis maupun non-akademis agar
diri saya bisa ke-upgrade. Saya menerima banyak ilmu baru, banyak pengalaman baru, dan itu akan membangun diri saya. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman nantinya bisa beraktivitas nggak cuma di kelas, juga di luar kelas. Tapi ingat, prioritas kita sebagai mahasiswa pastinya belajar. Dan itu adalah tanggung jawab utama yang tidak boleh kita lupakan. Selanjutnya, suka duka di Fikes UIN Jakarta. Dulu kita masih Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya. Dan pada tahun 2010 program studi farmasi itu tergolong masih baru. Jadi ketika salah satu dukanya, saya bercerita dukanya dulu ya. Ketika kita berkumpul dengan mahasiswa farmasi yang ada di tingkat nasional, itu kita harus membuktikan bahwa kita punya kompetensi dan kemampuan yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa farmasi yang ada di tingkat nasional, karena mereka belum banyak mengenal mana itu farmasi UIN Jakarta. Kamu dari mana? Dari farmasi mana? Farmasi UIN Jakarta gitu. Itu salah satu duga ya, tapi keterbatasan itulah yang akhirnya semoga juga bisa memberi semangat kepada teman-teman sekalian untuk bisa terus berprestasi baik di kancah nasional dan di kancah internasional. Duka lainnya, salah satu dukanya kita adalah Universitas Islam yang dibawahi oleh Kementerian Agama. Jadi saya melihat ada beberapa kesempatan-kesempatan yang tidak didapatkan yang berbeda dengan universitas-universitas yang berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan waktu itu ya. Tapi ada salah satu keuntungan, beberapa teman saya waktu kuliah S1 itu menerima beasiswa dari Kementerian Agama selama 4 tahun. Jadi memang di hidup itu ada suka, tapi ada duka juga gitu ya. Kemudian saat itu farmasi masih sangat baru, jadi saya kira fasilitas dan segala macamnya belum terlalu advance, masih tingkat ya bagus gitu, tapi belum sampai yang bagus banget ya gitu. Jadi belum sampai ke tahap itu. Jadi fasilitasnya masih sangat terbatas yang baru-baru ada aja gitu. Semoga setelah 10 tahun ya, setelah 10 tahun berlalu ini banyak peningkatan di farmasi. Jadi khususnya untuk teman-teman jurusan farmasi tidak perlu merasakan keterbatasan itu. Salah satu suka yang ingin saya sharing, di Universitas Islam Negeri kita tidak hanya belajar tentang sains, tapi kita juga selalu diingatkan untuk menghubungkan sains dengan Islam. Itu adalah hal yang harus disyukuri, yang harus patut sangat disyukuri oleh mahasiswa-mahasiswa Fikes UIN Jakarta, karena mereka tidak hanya akan menjadi saintis, tapi mereka juga punya bingkai keilmuan yaitu agama. Karena ketika kita punya ilmu tanpa bingkai agama, tanpa aturan-aturan yang jelas, maka bisa kebablasan, dan ini adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menjadi mahasiswa di Fikes UIN Jakarta. Sehingga pastinya harapan dari banyak orang akan terlahir Ibnu Sina yang lain dari calon-calon ilmuwan yang juga punya background agama yang kuat gitu. Seperti kita tahu, penelitian sekarang itu sainsnya
udah sangat tinggi ya, udah sangat maju sekali. Seperti kemarin saya ikut seminar tentang eh, mungkin teman-teman juga baca informasinya. Jadi pembuatan organ jantung di babi yang kemudian organ itu akan ditransplantasikan di manusia. Bagaimana pandangan kita secara agama gitu ya. Saat itu saya sangat bersyukur bahwa sejak S1 saya punya bingkai yang kuat gitu bahwa kita belajar keilmuan itu harus dibingkai agar tidak kebablasan. Itulah hal-hal yang patut disyukuri, suka yang sangat saya ingat sampai sekarang. Untuk duka-dukanya, uh, uh, kalau sudah lulus mungkin saya udah nggak begitu ingat duka-dukanya, tapi tadi sudah saya sampaikan. Ketika nanti teman-teman di sini mengalami duka kuliah di Fikas UIN Jakarta, semoga itu menjadi keterbatasan-keterbatasan yang bisa mendorong teman-teman untuk berprestasi lebih tinggi, baik di kancah internasional maupun nasional. Dan oh ya, salah satu suka yang juga saya ingin sampaikan, dosen-dosen di Fakultas ilmu kesehatan, baik kedokteran maupun ilmu kesehatan saat itu, saat saya ada sebagai mahasiswa di situ, sangat-sangat hebat, sangat-sangat keren. Salah satu inspirasi saya untuk melanjutkan studi S2 sampai S3 ke Jepang adalah dosen kita di Fakultas Farmasi, di program studi farmasi gitu. Jadi manfaatkan guru-guru terbaik, yaitu dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, apapun program studinya, seraplah ilmu yang banyak, semangat untuk mencari ilmu, jadikan mereka inspirasi untuk kedepannya, ambil yang baik dan buang yang buruk. Insya Allah, semoga teman-teman yang akan memulai perjalanan studinya di Fikas UIN Jakarta ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan studinya, dijaga semangatnya hingga nanti sampai akhir bisa lulus dengan sangat baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Syarifatul Mufidah ingin undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Semoga yang baik bisa diambil, yang tidak baik silahkan dibuang. Terima kasih, selamat datang sekali lagi untuk teman-teman yang akan belajar di Fikas UIN Jakarta. Semoga terus terjaga semangatnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.